dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Karena begitu susah mencari makanan, orang tua sering meninggalkan dia di bawah sebuah pohon yang disebut dalam bahasa Karo yaitu pohon beton. Tapi saat itu setiap kali si ibu datang mau memberi minum atau menyusui anaknya, selalu ada yang mendahulunya, seekor rusa atau Belki. Seekor rusa atau Belki datang untuk menyusui anak tersebut. Hingga anak tersebut tumbuh besar dan dewasa, itu juga lah alasan hingga marga Tarigan Gersang tidak boleh memakan daging rusa atau Belki. Setelah anak itu tumbuh besar, dia pergi merantau. Karena begitu luas daerah yang ia jalani, sampai ia mempunyai 16 orang istri yang berasal dari berbagai etnis. Suatu hari dia pergi merantau ke tanah Simalungun. Karena kepintaran dan kekuatannya, akhirnya seorang raja marga Sinaga mengaguminya sampai akhirnya raja tersebut menikahinya dengan putrinya. Tarigan Gersang ini mempunyai kegemaran berburu sehingga dia disebut juga dengan julukan Parulto. Di suatu hari tibalah saatnya pembagian tanah di desa tersebut. Ia menemukan tidak lama bagian yang diberikan oleh raja tersebut. Belakannya bukan berarti dia tidak butuh bagian tersebut, tapi karena kebutuhannya dan ia mempunyai tujuan tertentu. Saat itu, dia hanya meminta bagian tempat menanam labu, dengan perjanjian setiap tanah yang dijalari oleh labunya itu menjadi tanah miliknya. Karena kepolosan masyarakat dan raja tersebut, mereka beranggapan bahwa labu tersebut tidak akan bisa menjalar luas, akhirnya mereka menyetujui perjanjian itu. Setelah itu, dia pun menanam labu tersebut. Setiap akar dari labu tersebut dia beri pupuk sehingga labu tersebut tumbuh subur dan meluas, bahkan tanah di desa tersebut sudah menjadi miliknya. Akhirnya raja pun mengambil keputusan untuk membagi ulang tanah tersebut. Si raja juga sangat benci kepadanya sehingga sampai saat ini marga Tarigan Gersang jarang serasi menikah dengan burung perangin-angin. Dia mempunyai 3 orang anak. Namun untuk membesarkan anak tersebut, dia harus menyembunyikan di tempat yang aman karena raja akan membunuh anak tersebut. Karena raja beranggapan bahwa jika anak tersebut lahir, maka akan mempunyai sifat yang sama dengan ayahnya atau penipu. Seperti kejadian di saat kelahiran anak pertamanya, dia harus membohongi raja dengan menyembelih seekor anjing dan menunjukkan darah anjing itu kepada raja bahwa dia telah membunuh anak tersebut. Setelah anak-anaknya besar, anak tersebut pergi merantau, ada yang ke Tanah Karo, Dairi, dan Simalungun. Sehingga marga Tarigan Gersang terbagi 2. Kalau di Tanah Karo atau Tarigan Gersang, Dairi atau Gersang, Simalungun atau Gersang. Ini yang pergi ke Tanah Karo tersebut juga adalah playboy dan kegemarannya adalah berburu. Suatu saat, dia pergi berburu ke sebuah hutan dan dia membawa banyak anjing pemburu binatang. Di hutan tersebut, dia menemukan 2 jenis jamur, yaitu satu berwarna putih dan satu lagi berwarna merah. Awalnya dia tidak mengetahui jamur itu mempunyai keajaiban. Saat itu, anjingnya menyentuh jamur yang berwarna merah, dan setiap anjing yang menyentuh jamur berwarna merah, anjing tersebut akan pingsan. Setiap anjing yang tersentuh oleh jamur merah, maka anjing tersebut akan sadar kembali. Dari situlah dia mengetahui bahwa jamur tersebut mempunyai fungsi, yaitu satu sebagai racun dan satu lagi sebagai obat. Sejak saat itu, dia juga menjalani banyak daerah sehingga dia diberi julukan Pagardawan. Nama Pagardawan sampai saat ini juga sudah menjadi turun marga Tarigan Gersang. Saat itu, dia dinikahkan oleh marga Ginting, yaitu tepatnya daerah Juhar. Dia dinikahkan juga karena kepintarannya menyembuhkan segala jenis penyakit di daerah itu. Dan dia mempunyai 1 orang anak, salah satunya adalah yang disebut Nini Penawar, dan anak tersebut mempunyai keahlian yaitu pintar mengobati seperti orang tua. Keturunan dari Nini Penawar ini adalah Tarigan Simpang Payong.